Pemirsa, berita tentang WUS atau kereta cepat yang menjadi lambang kemajuan transportasi Indonesia akhir-akhir ini menghangat. Terkait hal itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan tanggapan atau penjelasan yang kemudian nanti dilanjutkan dengan penjelasan atau tanggapan dari salah seorang anggota Dewan Ekonomi Nasional yang mengerti betul atau yang merupakan bagian dari pengadaan atau sejarah dari pengadaan kereta cepat tersebut. Terkait tudingan dari Pak Agus Pambagio, Pak, bahwa yang menuding kalau Pak Jokowi yang bertanggung jawab dengan kolom di WUS, Pak. Seperti apa, Pak? Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu. Ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL, agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu nggak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya. KRL, kita belum punya data,
LRT saya belum punya data. Tetapi dari MRT tadi 171 juta penumpang, kemudian kereta cepat 12 juta penumpang, patut kita syukuri karena sudah ada pergerakan perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massal. Itu yang tidak mudah. Dan ini juga bertahap. Tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massal yang kita miliki, tidak. Jadi sekali lagi kita juga harus berhitung multiplier efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya WUS juga bisa meningkat dengan baik nilai properti juga naik karena adanya WUS. Saya kira kemanfaatannya seperti itu. Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, di China, di Jepang, di Eropa, seperti di Metro Paris, itu subsidinya juga hampir 50%. Di London Underground, di metronya London ini juga sama, subsidinya hampir mencapai 50%. Jadi itu sesuatu yang memang harus kita pahami. Artinya kalau untuk hitungan kerugian itu sudah diprediksi Pak Jokowi sebelumnya, Pak? Itu pun kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan tahun pertama. Mungkin diperkirakan EBITDA-nya juga sudah positif dan diperkirakan akan lebih turun lagi setelah 6 tahun. 6 tahun. Kalau untuk perkiraan, karena ini tergantung perpindahan orang ya dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Kalau tanggapannya yang kerugian bus ini tidak ditanggung APBN seperti apa? Itu kewenangan pemerintah. Saya nggak mau jawab. Saat driver kesulitan bahwa kita tahu betul kereta cepat WUS ini digadang-gadang sebagai salah satu simbol kemajuan transportasi di Indonesia. Namun di balik kemajuan dan juga kecepatan dari WUS tersimpan pertanyaan tajam. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Mengapa bebannya begitu besar? Apa beban yang kemudian ditanggung oleh ekonomi nasional? Kami akan langsung membahasnya bersama anggota Dewan Ekonomi Nasional. Ada Mas Septian Haryoseto bersama kami saat ini. Selamat malam, Mas Haryo. Selamat malam, Mbak Maria. Banyak pertanyaan yang mungkin bisa Anda klarifikasi dan juga Anda jawab. Salah satunya juga mungkin pertanyaan publik, mengapa, langsung saja saya tanyakan Mas Haryo, mengapa beban dari biaya anggaran kereta cepat ini begitu besar? Mengapa kita baru tahu sekarang? Iya. Jadi Mbak Maria, jadi perlu saya jelaskan ya, kenapa kemudian saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan WUS ini ya. Jadi bukan sebenarnya dalam kapasitas saya sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional, tapi posisi saya sebelumnya sebagai deputi di Kemenko Marves, waktu itu memang saya ditugaskan untuk menyelesaikan proyek ini ya. Jadi sejarahnya dulu ketika 2020 ya, ada kabinet baru, teman-teman di Kementerian BUMN, dari Pak Menteri BUMN waktu itu, Pak Erik ya, mengajak kami di Kemenko Marves untuk ya kita menyelesaikan proyek WUS ini. Jadi ya mulai dari situ lah, tapi kan ada COVID segala macam, ya kita lewat Zoom, coba rapat, coba mengidentifikasi masalah, yang lain-lain. Ya memang yang kalau Pak Luhut ngomong kan, wah ini saya terima ini udah busuk gitu itu ya. Kami juga ingin mengklarifikasi ya, hal itu memang, gitu kan. Kalau kita lihat kita merefleksi pada saat itu ya Mbak, memang ada berbagai macam masalah yang terjadi ya. Pembebasan lahan yang
tidak optimal, baru sedikit, sehingga akhirnya konstruksinya juga tidak bisa berjalan gitu ya. Koordinasi di antara kontraktor-kontraktor, terus juga pemilihan isu-isu terkait dengan konektivitas gitu ya. Ya ada satu contoh lah Mbak, misalnya yang waktu itu kita juga cukup lama untuk menyelesaikan. Pemilihan trase ini membelah kawasan industri gitu ya. Kawasan industri orang. Ada satu perusahaan baru beli tanah, dia siap bangun, tiba-tiba kena trasenya WUS gitu ya. Kena trasenya itu bukan di pinggir atau ini dibelah ketupat Mbak. Wow. Jadi ya kalau dari sisi pemerintah kita hanya membebaskan yang di tengah, kanan kirinya kan kita nggak bisa. Ya akhirnya dia juga pabriknya tidak bisa dibangun gitu. Jadi ya kita cukup lama bernegosiasi gimana kita bisa menyelesaikan. Terus juga tadi isu-isu koordinasi segala macam. Tapi ya buat kami waktu itu yang ditugaskan ya kita profesional, ya kita identifikasi masalah, kita selesaikan gitu ya. Kita juga nggak ngulik-ngulik ke belakang ini ada apa segala macam. Ya kalau itu nanti akan habis waktu, proyeknya juga nggak selesai. Oke, artinya kalau Anda ceritakan tadi di awal, artinya Anda juga mengikuti jejak dari awal proyek ini ada, termasuk juga pada saat adanya rencana proposal proyek ini dijalankan dengan Jepang sebelum kemudian China yang dipilih. Iya, jadi memang cukup unik ya. Jadi saya waktu di KSP, waktu sama Pak Luhut di awal, itu di 2015, awal-awal tahun ya, saya ditugasin Pak Luhut, coba pelajari nih, ada 2 proposal feasibility study dari Cina dan dari Jepang. Jadi mungkin saya waktu itu punya kesempatan untuk melihat 2 proposal. Gak banyak orang tuh yang bisa melihat itu. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat ini agak unik Mbak, proposal ini dibuat Jepang sama Cina, tapi konsultan yang di Indonesianya sama-sama, satu LAPI ITB. Nah, tapi kemudian keluar ada 2 angka. Yang Cina jumlah penumpangnya 64.000, yang Jepang 44.000 gitu kan. Padahal ini konsultannya sama gitu kan ya. Tapi udahlah itu kita terima. Cuma ada satu hal yang waktu itu perbedaan fundamental dari 2 proyek ini. Jadi kalau Jepang itu utang itu diberikan kepada pemerintah. Jadi utang diberikan kepada pemerintah, pemerintah nanti yang akan menggunakan dana utang ini untuk membangun infrastrukturnya, rel kereta api, apa segala macam, jembatan itu yang paling mahal. Nah artinya 100% Beban. utang ditanggung pemerintah, APBN. Jadi kalau itu dulu proposal yang kita terima, ya kalau saya lihat waktu ininya, ya itu yang akan terjadi ya. Masalah sekarang sih nggak akan terjadi. Kenapa? Karena semuanya udah ditanggung APBN. Oke. Dan gitu juga ya. kan untuk besaran biaya dan juga suku bunga kan jauh lebih Nah, itu nanti saya akan bahas. rendah dibandingkan ya, Cina. Itu saya akan bahas. Nah, kalau proposal dari Cina, dia utangnya tidak ke APBN, tidak ke pemerintah, tapi kepada perusahaan joint venture. Artinya apa? Utang yang diberikan ini sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak. Kita punya 60-40%. Jadi ya Indonesia menanggung 60%, pihak Tiongkok juga menanggung 40%. Beda tadi kalau dengan Jepang, semuanya 100% akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi ini menurut saya yang fundamental dan publik perlu tahu. Terus tadi yang kedua ya, soal biaya. Ini menurut saya cukup sulit untuk membandingkan apple to apple. Kenapa? Kan orang membandingkan, oh kita sekarang habis 7,2 miliar dolar, terus kemudian proposal Jepang waktu itu jauh lebih murah ya, sekitar 4 atau 5 miliar dolar. Tapi kita sebenarnya membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple. Satu, proyeknya ini udah selesai, keluar angka 7,2 miliar, yang ini masih di atas kertas. Nggak apple to apple, karena itu belum terrealisasi. Pada misalnya saat saya awal ambil, China proyeknya berapa harganya? angkanya mungkin sekitar 5 ya. Tapi gini, ketika kita lakukan perbandingan, sebenarnya kalau yang paling bisa dilakukan itu perbandingan biaya konstruksi. Yes. Itu nggak terlalu beda jauh. Yang membedakan nanti itu adalah kompensasi lahan, yang lainnya itu membedakan. Tapi saya mau ambil gambaran, Mbak. Ini kita selesai 7,2 miliar, kita ada cost of run 20%, sekitar 1,2 miliar gitu ya. Nah, kita coba bandingkan dengan proyek kereta cepat lain yang juga dibangun misalnya oleh Jepang, ada di India gitu ya. Itu ada dari Maharashtra ke Ahmedabad ya, 500 km. Belum selesai proyeknya Mbak, tapi kalau dari analisis-analisis yang ada, diperkirakan, ini masih belum angka aktual, cost of run-nya akan dari 13 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar gitu ya. Wow. Jadi, makanya kalau kita mau membandingkan ini, sesuatu yang masih di atas kertas dengan sesuatu yang sudah selesai,
itu perbedaannya signifikan. Nah, itu menurut saya kalau soal biaya. Yang kedua, suku bunga. Nah, ini juga yang perlu dipahami, Mbak. Suku bunga 2% di dolar itu tidak bisa langsung dibandingkan apple to apple dengan 0,1% di yen. Kenapa? Karena tadi ini dua currency-nya beda. Nah, kalau kita mau menyamakan ke US dollar, kita harus hitung nih, yen ke US dollar-nya berapa. Dulu waktu 2015 berapa, sekarang di 2025 berapa. Kalau kita gunakan perbandingan kurs yen-nya itu ya, ekuivalennya kurang lebih sama hitungan saya, 2,1, 2,2. Gitu. Jadi kalau ini sih menurut saya, kalau kita di finance ya, dalam melihat suku bunga ini nggak bisa langsung letter luck. Sama lah kalau Mbak pinjam di rupiah dengan pinjam di US dollar, pasti bunganya kan akan berbeda. Kalau kita mau nyamain itu ada perhitungannya sendiri gitu. Jadi kalau saya lihat itu yang kita pelajari. Nah, tapi waktu itu kita sampaikan beberapa rekomendasi, Mbak, bahwa oke, ini utangnya dalam mata uang asing. Artinya kita ada resiko tingkat nilai tukar gitu. Waktu itu kita sampaikan ini harus ada upaya hedging gitu ya. Jadi kalau kita sekarang kan kenapa proyek WUS ini ruginya cukup besar, salah satunya adalah karena tadi rugi kurs ya. Sebenarnya ini unrealized ya, kalau kita di accounting bilangnya unrealized. Tapi tadi kenapa? Karena kursnya mungkin tahun lalu sekitar 15 something, sekarang 16.000 gitu ya. 2015 itu masih 13 ribuan, sekarang 16 ribu. Nah, ini juga nanti jadi satu poin dalam restrukturisasi yang saya kira juga akan dinegosiasikan ulang. Jadi terkait dengan hal ini menurut saya ya itu yang kita pelajarin. Tapi ya waktu itu kan kita kasih rekomendasi dan bagaimana keputusannya kita udah nggak ikut lagi, Mbak. Kita baru kemudian masuk lagi ya ketika 2020 ya. Jadi terkait dengan negosiasi berapa EPC-nya, jalurnya akhirnya yang dipilih seperti apa, negosiasi pinjaman segala macam. Ya waktu itu saya Pak Luhut sih kita nggak terlibat. Baru ketika di Kemenko Marves ya kita dicemplungin, oke ini harus lihat nih gitu. Ya, tapi kan saat ini kemudian Anda berada di sini, Mas Haryo, dan publik tuh mungkin tidak seahli Anda dalam hal ekonomi begitu ya. Publik mau tahu aja hasilnya seperti ini gitu. Karena kalau kita berbicara mengenai proyek Jepang dan juga China pada saat itu dari segi proposal gitu kan, bukan hanya warga biasa ataupun netizen, tapi sejumlah tokoh, bahkan pakar ekonomi, bahkan hingga Menteri Perhubungan pada saat itu, Pak Jonan, pada saat kita cukup dengar banyak perbincangannya melalui berbagai diskusi begitu ya, bahwa menyatakan proyek ini nggak masuk akal. Disampaikan secara langsung gitu. Iya, ya kalau itu perdebatan ya Mbak, dan wajar menurut saya ya ada perdebatan itu. Cuma kalau kita waktu itu terima di 2020 kan ini barang udah jadi gitu ya, udah berjalan gitu ya. Kalau nggak salah 2020 mungkin hampir 2 miliar dolar project cost yang udah keluar. Jadi kita mau batalin juga nggak mungkin kan. Jadi waktu itu akhirnya kita analisis kan, tadi saya bilang kita coba identifikasi masalahnya. Kenapa sih ini ada muncul banyak masalah dan kira-kira potensinya ke depan apa? Ketika kita analisis, Mbak, kita udah tahu restrukturisasi ini harus dilakukan. Karena sudah menduga sejak awal itu. Kita sudah tahu. Makanya di 2024 ya, setelah proyek ini kita mulai commercial operation, waktu itu saya dan Pak Tiko, Wamen Bumn, kita bolak-balik pergi ke Cina untuk menyampaikan hal ini. Kita harus negosiasi ini. Karena ini pasti cash flow-nya nggak cukup. Nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai hal itu. Kenapa kita sudah mengidentifikasi ini? Karena gini Mbak, dulu waktu kita lihat visibility study-nya project ini Mbak, ada satu komponen pendapatan yang diasumsikan dalam visibility study-nya yang sekarang tidak terjadi. Apa itu? Namanya transit oriented development. Jadi ada kontribusi pendapatan dari transit oriented development. Itu adalah pembangunan properti Mbak di sekitar jalur kereta. Jadi kalau kita lihat ke luar negeri ya, di Hong Kong apa sih, itu kan di sekitar stasiun ada banyak apartemen segala macamnya. Nah, itu ada kontribusi yang diberikan kepada proyek KCC ini. Nah, cuma waktu kita pelajarin visibility study-nya, kok ya misalnya ada kontribusi revenue, tapi investasinya siapa yang berinvestasi, bagaimana bisnis modelnya itu nggak ada penjelasan gitu ya. Jadi kita lihat, wah ini udah pasti ini nggak akan kejadian. Dan kalau kita lihat benchmark ya, BSD gitu ya Mbak, BSD kan salah satu pembangunan kota ya, itu kan udah mulai tahun 80-an sampai sekarang berkembang masif gitu ya. Jadi bukan butuh waktu 3-4 tahun menumbuhkan hal seperti itu.
Oke, artinya Anda bisa mengatakan bahwa kalau dilihat dari sejak awal proyek ini berlangsung, ini adalah proyek yang memang secara hitung-hitungan tidak masuk dan tidak ada persiapan yang cukup matang. Ya kalau saya lihat ya mungkin mereka dulu mengasumsikan ada TOD, mereka ada perencanaan gitu ya. Cuma ketika kami masuk, wah 2020 ini kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi ya kalau kita mau yang memperdebatkan itu menurut saya sih udah waktu 2020 udah nggak ada gunanya lagi, karena ya ini proyek udah jalan, kita harus selesaikan, dia satu-satunya ya kita restrukturisasi. Tapi kan waktu itu kita harus berpikir, oke, proyek ini kita harus selesaikan dulu. Kita selesaikan, jadi baru kita sampaikan ini harus restrukturisasi. Gitu. Dan karena ini B2B Mbak tadi, ada kepentingan pihak Tiongkok dan dia juga harus menanggung hutangnya, ya kita sama-sama. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi pemegang saham dari Tiongkok juga harus bernegosiasi dengan pihak bank untuk melakukan restrukturisasi utang ini. Gitu. Karena itu tadi perjanjian B2B di awal. Oke, termasuk juga banyak kemudian simpang siur. Berapa sih sebenarnya beban utang dari kereta cepat WUS ini? Ada menyampaikan sekitar 54 miliar, bahkan ada yang menyebut 116 miliar. Berapa angka yang pasti, Mas Haryo?